kami pada malam hari ini dengan tema gonjang-ganjing harga beras bersama Ibu Sri Rezeki dari Disperinda Kota Surakarta dan Bapak Suharno dari akademisi dari Universitas Slamet Riyadi. Sekali lagi pemirsa yang ingin berinteraksi dengan para narasumber mengenai tema terkait dengan tema ini, silahkan menghubungi kami di 0218575555. Baik, saya lanjutkan ke Bu Sri Rezeki. Ini menanggapi tadi ada dua, ada Pak Diki yang wah itu gagasannya kontroversial itu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu kan menjadi keprihatinan semua. Di satu sisi lahannya memang semakin berkurang, penduduknya tambah banyak. Ya. Monggo mami tetap sego gitu ya. Iya. Enten telepon rumiyin mungkin. Baik. Nyun sewu, ada telepon dari Pak Giatno nggih, Sragen. Selamat malam Bapak. Halo. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, monggo Pak. Ngaten, untuk beras, gonjang-ganjing beras ini seharusnya kan masyarakat Surakarta ini saat masa panen Pak ini. Nggih. Penanganannya itu kan bulog daerah bisa untuk backup dari bakul. Ya. Di situ itu bagaimana? Jangan jauh-jauh ke Jakarta ke Jokowi Pak. Ini untuk wilayah kita sendiri saja. Sragen Surakarta kemawon. Terus pundi pamrayogi bapak-bapak kalau itu bulog bisa membackup beras, apalagi beras organik. Ini kan mempunyai nilai plus untuk gizi bagus. Terus pundi iki warung Pak bareng-bareng ya. Kita terima kasih sekali ya. Sambung kraos saking warga Solo kali warga Sragen ya. Inggih. Matur nuwun Pak. Inggih. Baik. Tanggapannya Bu Sri Rezeki yang terkait ada beberapa masukan tadi, ada Pak Diki tentang kecemasan pasokan yang semakin kurang dan sebagainya. Kemudian ada menika yang ini tadi ngendikon pemerintah kait dalam hal ini kerjasama dengan Bulog, tindakannya seperti apa ngaten? Ya sebetulnya kalau memang dari Bulog sendiri, memang dengan adanya kelangkaan tidak ada kelangkaan, maksudnya kenaikan harga. Itu sebetulnya Bulog juga sudah menawarkan ke wali kota juga untuk operasi pasar itu tadi. Tapi kan karena harganya kan tidak terlalu, kenaikannya tidak terlalu signifikan, masih di bawah 20%, sehingga memang ini belum mulai operasi pasar belum. Tapi mungkin kalau di pusat mungkin sudah ya, kayak Pak Jokowi itu kan sudah mulai operasi pasar. Tapi kalau di Surakarta memang nanti mau diatur kapan nanti belum ada koordinasi lagi. Nyun sewu Bu, kalau memang mekanisme untuk melakukan operasi pasar itu tadi penjelasan itu nanti levelnya dari gubernur dulu gitu ya, tidak bisa. Enggak, sebetulnya enggak harus gubernur. Wali kota pun bisa. Ngaten. Dari Bulog sudah menawarkan kapan nanti akan mengadakan operasi pasar. Itu baru ditawarkan, memang ditawarkan untuk pemerintah. Jadi ini nanti ada koordinasi dulu antar dari Disperinda, dari yang terkait SKP yang terkait, nanti ada koordinasi. Perlu enggak ini nanti operasi pasar? Seperti itu, memang penawarannya dari Bulog memang sudah. Sudah ada penawaran sudah siap untuk operasi pasar. Selama harganya memang melambung sampai 20, tapi ini memang sudah ada penawaran. Baru mau koordinasi dulu, dikoordinasikan antar SKPD terkait. Jadi kayaknya belum itu ya. Belum memang juga. Pendapatnya Pak Harno nih. Ya seharusnya segera direspon ya. Karena bagaimanapun juga Bu, sudah mulai terasa untuk masyarakat kecil khususnya. Tapi saya di kampung-kampung juga sering dengar ibu-ibu mengeluh dan sebagainya. Kalau ini Bulog sudah menawarkan, kenapa tidak gitu loh ya. Harusnya segera direspon saja. Mudah-mudahan nanti cepat turun harganya gitu. Karena kalau tidak direspon ini juga menimbulkan kasihan. Kasihan. Dampaknya kan ke sosial, kriminalitas dan sebagainya itu. Baik, ini ada telepon masuk lagi dari Mojosongo. Selamat malam Bapak. Halo. Mojolaban nyun sewu. Dari Mojolaban. Saya ingin Mojolaban. Monggo Bapak. Dari Poyo. Pak Poyo, monggo. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Harno. Pak. Iki kancane meneh lah. Kanca di radio ini. Monggo. Ini masalah gonjang-ganjing beras. Kok cuma berasnya tok. Padahal nyunden sewu liyane LPG men mboten ada kontrol. Sampai
sebetulnya harganya 12,5 sampai mencapai 18.000 pemerintah diam saja. Niki kula namung pandangan mawon Pak Arno. Iya Pak Boyo. Indonesia itu kalau ada ekonomi polisi bagaimana? Wes, kalau nggak ada ekonomi polisi ya kayak gini, jadi harga nggak bisa terkendali. Nah, ini makanya dari akademisi dari seluruh Indonesia mungkin itu mengusahakan pada pemerintah adanya ekonomi polisi. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak Boyo. Kalau saya melihat begini, Mas Hacal ya. Ini kan kondisi dalam pewayangan itu kan adegan goro-goro gitu. Wah, saya semarin ya, belum mau tadi bagong lekak. Artinya ini kan masa transisi ya. Masa transisi di mana akan merubah struktur mentalitas yang ini berat tantangannya gitu. Kalau kita lihat ketika Janoko di tengah hutan itu kudanya banyak sekali ya. Ada buto cakil, rambut geni, buto gelundung dan sebagainya. Ini juga sama kondisinya. Jadi memang dalam jangka waktu transisi ini pasti akan ada kegaduhan. Politiknya juga gaduh, ya. Harganya yang naik tidak hanya beras namun hampir semuanya berbarengan ini. Nah ini kalau semua tidak sabar, memang ini agak riskan ya. Maka kalau ekonomi politik saya sendiri kurang begitu paham ya. Bagi saya ya kalau kita mau berpikir sederhana pada pokok persoalannya sebenarnya semuanya bisa dirampungkan dengan niat yang baik tentunya ya. Apakah dengan pendekatan ekonomi politik, apakah dengan ekonomi atau masing-masing parsial sendiri-sendiri tidak ada masalah gitu ya. Tapi kemauan ini loh ya. Jadi ini memang satu masa di mana ini akan ada perubahan yang frontal saya kira. Sehingga banyak sekali yang ini muncul godaan-godaan seperti ini. Semua orang ini bergejolak gitu karena merubah sesuatu kan tidak mudah ya. Pasti timbul pro dan kontra ini. Nah, ini nampaknya orang-orang yang dulunya hidup dengan mapan ini mulai diusik ya sehingga mereka menimbulkan tadi huru-hara, gonjang-ganjing beras, gonjang-ganjing LPG ini kan nampaknya seperti ada tarikan gitu ya, yang tidak nampak gitu. Ya, akhirnya muncul batu akik dan sebagainya. Ini kan juga dalam ini menggambarkan kondisi masyarakat sudah mulai panik begitu ya, ingin cari hiburan gitu. Hiburannya itu kan hiburan waktu. Iya. Tadi disinggung sedikit tentang LPG, tapi mungkin itu kan termasuk yang dimonitor juga oleh Desbina ya, tapi jawabnya tunggu dulu kan kita harus break sekali lagi nih. Saya ngopeni ku lho mari ini.